Boykot gubernur konten, boykot gubernur konten, boykot gubernur konten. Itu kata jurnalis yang ada di Kabupaten Kuningan merespons ucapan Kang Deddy Mulyadi yang seolah-olah tidak butuh terhadap media selain daripada media milik beliau. Nupuguh mah karena jatah media selama ini dikurangi oleh Gubernur Jawa Barat. Mungkin itu kan dulu kerjasama Pemprov dengan media itu 50 miliar. Nah sekarang ketika dipimpin oleh KDM, kerjasama dengan media itu cukup 3 miliar saja. Itu pun setiap kebijakan Gubernur Jawa Barat selalu trending topik, selalu viral, selalu dibicarakan banyak orang. Memang KDM itu menjadi fenomena. Saya beberapa kali bukan kunjungan ya, main di beberapa tempat kayak pejabat aja kunjungan. Main di beberapa tempat ya. Dan ternyata masyarakat dari semua lapisannya itu yang dibicarakan siapa? KDM lagi, KDM lagi, KDM lagi, KDM lagi. Mau ibu-ibu di tongkrongan, mau ibu-ibu guru TK, guru SD, guru SMP, guru SMA, yang dibicarakan oleh masyarakat adalah Kang Deddy Mulyadi. Apa konten terbaru Kang Deddy? Apa kebijakan terbaru KDM? Apa. Semua Deddy Mulyadi. Yang khusus untuk urusan siswa masuk barak militer apalagi. Saya mendapat banyak curhatan dari orang tua siswa itu. Kang, bagaimana caranya supaya anak saya ikut ke barak militer? Kang, bagaimana caranya supaya anak saya masuk barak militer? Kemarin saya katakan ya, ini bakal menjadi dalil untuk orang tua minimal nakut-nakuti anak. Karena selama ini orang tua itu kehilangan cara untuk nakut-nakuti anak. Apa sih harus pakai apa supaya anak takut agar bisa diarahkan aktivitas setiap harinya ke hal-hal yang diinginkan dan positif, ya. Bahkan kepada orang tuanya melawan. Sekarang ada. Nanti kalau tidak nurut, melawan orang tua, sekolahnya bolos, main terus game. Saya tidak menyebutkan produk ya, karena pemain Mobile Legends marah. Pulang malam, tidur malam akan dilaporkan ke KDM dan masyarakat tahu. Dan anak-anak itu takut Pak. Jadi orang tua itu merasa hidup kembali, segar kembali, ada solusi dari kebuntuan selama ini. Dan itu luar biasa sih. Lihat di video sekarang yang beredar di TikTok di mana-mana. Anaknya takut ketika divideokan, misalnya ibu kasih video ini ke KDM ya, nanti dijemput oleh militer ya, nggak mau, nangis. Yang minimal kayak gitu, karena oleh orang tuanya sudah nggak takut. Orang zaman sekarang tuh. Banyak yang tidak takut, meskipun banyak yang masih nurut. Alhamdulillah. Kembali lagi ke tema. Jadi jurnalis di Kabupaten Kuningan gelar aksi, pasang spanduk boykot gubernur konten. Kita baca ya. Sejumlah wartawan di berbagai media di Kabupaten Kuningan melakukan aksi spontan merespons pernyataan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Mereka mengaku kecewa karena pernyataan gubernur terkesan tidak menghargai keberadaan wartawan. Aksi spontan para wartawan itu dilakukan dengan memasang spanduk bertuliskan "Bapak Aing geus teu butuh media, boykot gubernur konten". Spanduk itu dipasang di depan kantor Bupati Kuningan. Waduh. Bukan geus teu butuh media, artinya ini kan KDM itu sekarang menjadi pemimpin Jawa Barat. Mengelola anggaran yang begitu fantastis, puluhan triliun. Nah ini harus disalurkan kepada yang sangat tepat. Termasuk urusan kerjasama dengan media dipangkas. Ya, itu bukan bentuk ketidakmenghargaan beliau ke media, bukan bentuk tidak menghargai. Ya, tapi justru lebih memprioritaskan yang menjadi kewajiban beliau. Mengalokasikan dengan tepat anggaran-anggaran yang menjadi kewenangan kebijakan beliau. Begitu Kang, ya jangan gagal paham. Ya, memangkas anggaran media tetapi demi kepentingan masyarakat itu kan bagus. Gitu. Menurut kami sebagai masyarakat, ya mungkin menurut kalian para jurnalis
Yang punya media mungkin rugi karena 47 miliar dipangkasnya. Sisa 3 miliar lagi dibagi-bagi. Salah seorang jurnalis, Eli Said, mengatakan pemasangan spanduk itu merupakan bentuk kekecewaan para jurnalis setelah adanya pernyataan gubernur yang merasa cukup dengan media sosialnya, sedangkan para jurnalis dari media massa bisa mengutip dari media sosial tersebut. Saya baru tahu juga sih, seolah-olah kerjasama dengan media itu adalah wajib gitu. Pemerintah kerjasama dengan media itu wajib hukumnya atau bagaimana? Atau sesuai dengan kebutuhan? Logika saya mah sesuai dengan kebutuhan. Ketika gubernur, pemimpin sudah bukan tidak butuh, jadi tidak melakukan kerjasama, artinya gini, kan fungsi kerjasama itu agar mencitrakan sosok pemimpin ini bagus, apapun yang menjadi kerjanya, gitu loh. Justru terkesan ketika ada kerjasama yang banyak dengan media, ini tidak natural. Pemimpin itu dicitrakan di media sosial. Seolah-olah memang harus dibagus-bagusin meskipun kurang bagus. Sementara kan posisi media itu mesti berada di tengah, mesti netral, mesti mengabarkan kalau salah ya salah, kalau bagus ya bagus, kalau keren ya keren, kalau jelek ya jelek. Kan begitu. Kalau sudah terjalin kerjasama, ada uang masuk ke media, ya otomatis dong harus dibuat meskipun buruk menjadi baik. Nah, itu kan justru tidak natural. Kalau harus kerjasama model begituan, menurut saya nggak sehat. Akhirnya yang dikonsumsi oleh publik, yang diinformasikan oleh media itu ya sesuai dengan budget yang didapatkan. Jadi tidak objektif. Justru kita mengharapkan media-media itu ya objektif. Beritakan sesuai dengan faktanya, sesuai dengan keadaannya. Negatif ya negatif, positif ya positif. Baik ya baik, buruk ya buruk. Begitu. Kalau tidak ada kerjasama Pemprov dengan media kan, ya diceritakan aja apa adanya. Pemimpin baik ya dikatakan baik, pemimpin buruk ya dikatakan buruk. Karena tidak ada money yang didapatkan. Akhirnya lebih objektif gitu. Lanjut. Keberadaan kami sebagai insan pers berarti tidak dianggap. Saya berharap Pak Gubernur bisa lebih bijak mengeluarkan statementnya. Dan hargai insan pers. Salah seorang jurnalis lainnya, Ali, menambahkan keberadaan insan pers menjadi bagian yang tak terpisahkan dari pilar demokrasi. Menurutnya, para insan pers selama ini menghasilkan produk yang terikat dengan kode etik jurnalistik. Jangan sampai kalimat yang disampaikan ke medsos malah menyakiti teman-teman jurnalis. Soal efisiensi, kita maklumi. Situasi negara sedang tidak baik-baik saja. Kita juga ikut perih dengan adanya efisiensi, tapi jangan sampai sudah perih malah disakiti, tuturnya. Ihwal efisiensi anggaran sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyampaikan hasil perhitungan efisiensi APBD Jabar oleh tim anggaran pemerintah daerah TAPD sebesar 5,4 triliun pada DPRD Jabar. Kami menyampaikan hasil relokasi anggaran dari Pemprov ke DPRD Jabar yang kemudian akan dibuat peraturan gubernur yang secara detail menjabarkan seluruh belanja dengan hasil hari ini mencapai 5,4 triliun. Hasil efisiensi itu. Walaupun baru dalam gambaran umum, belum sampai pada judul per item, jenis kegiatan yang akan dikerjakan, kata Deddy. Angka itu, kata Deddy, belum final karena harus dilakukan analisis yang memungkinkan bisa terjadi perubahan baik naik efisiensi itu, baik nilai efisiensi itu bertambah atau berkurang. Alokasi hasil efisiensi itu dijelaskan Deddy adalah untuk pembangunan infrastruktur jalan, ruang kelas baru, sekolah baru, puskesmas, rawat inap, rumah rakyat miskin, jaringan listrik untuk masyarakat, jaringan air bersih, beasiswa dan lainnya. Ini kan hasilnya ini, Pak. Oke, ini rincian-rincian yang direlokasi atau yang di efisiensi ya. Ya termasuknya kerjasama antara pemerintah provinsi dengan media. Dipotongnya besar sekali, Pak. Dari 50 miliar menjadi 3 miliar. Jadi 47 miliar dipotongnya. Makanya wajar orang-orang di pers itu, orang-orang media itu pada marah. Tapi sekali lagi, saya berharap media-media itu ya objektif, berada di tengah, mengabarkan yang baik ya baik, yang buruk yang buruk ya buruk.
Positif ya positif, negatif ya negatif. Tidak ada kerjasama akan lebih objektif bagi saya di dalam menyampaikan menulis berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.